Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Listri Syawati dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Forum Publik pada kesempatan kali ini. Pemirsa, sebuah kota pada dasarnya tidak lepas dari keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH, karena RTH saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat kota. Tidak hanya memiliki banyak fungsi untuk kelestarian lingkungan, ruang terbuka hijau kini juga berperan sebagai pengembangan dan jati diri sebuah kota. Lalu bagaimana sebuah kota di Provinsi Lampung, yakni kota metro yang selama ini menyandang status sebagai kota pendidikan, berupaya untuk mewujudkan dan juga mempertahankan ruang terbuka hijaunya yang selama ini tampaknya pun sudah menjadi bagian dari jati diri kota metro. Untuk membahasnya bersama saya sudah hadir 3 orang narasumber. Narasumber kita yang pertama, pemirsa, beliau adalah Bapak Haji Lukman Hakim, SHMM. Tentu saja beliau adalah Wali Kota Metro. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Lis. Sehat ya Bapak ya? Sehat, tapi kayaknya kurang sehat nih Pak. Suara aja. Gangguan suara di pita Fisik suara. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu, walaupun pita suara lagi terganggu, masih semangat Pak ya. Amin. Untuk kita perbincangkan soal ruang terbuka hijau ini. Terima kasih Pak Luman, dan juga narasumber kita yang kedua, pemirsa, adalah Bapak Dr. Haidar Mansah. Beliau adalah Kepala Bapeda Kota Metro. Apa kabar Pak Haidar? Alhamdulillah baik Mbak Lis. Sehat juga ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini banyak sekali kegiatan yang sangat semarak di luar sana ya Bapak ya. Iya. Kita masih sempat memperbincangkan masalah ruang terbuka hijau di Kota Metro. Iya. Ya baik, dan narasumber kita yang berikutnya, pemirsa, beliau adalah Bapak Bejo selaku Ketua Komunitas Hijau Kota Metro. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Kabarnya baik. Sehat juga Pak Bejo Sehat, ya. iya. Semangat. Tetap semangat ya dengan komunitasnya Green Community Pak ya, yang menjadi bagian dari 8 atribut kota hijau. Iya. Nanti kita akan gali nih seperti apa juga peran Green Community dalam hal ini, forum komunitas hijau ya dari Kota Metro berperan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ya baik, saya langsung mulai dari Pak Wali. Pak Wali, kalau bicara sebuah daerah perkotaan seperti Kota Metro, biasanya kan kota itu selalu menarik untuk menjadi lahan investasi Pak ya. Iya. Tetapi di satu sisi Bapak juga punya tugas nih untuk membalance dengan kelestarian lingkungan. Iya. Itu bagaimana Bapak dalam upaya juga mempertahankan, kita juga tahu bahwa Metro selama ini selalu dapat adipura dan juga lekat dengan kota sehat, kota hijaunya. Strategi Bapak sejauh ini dalam membalance itu Bapak? Terima kasih Mbak Lis. Saya jadi melihat geografis daripada kota Metro merupakan sebuah kota yang unik. Dari luasan wilayah yang tidak terlalu luas, hanya 67,84 km persegi, itu 51,2%-nya adalah persawahan tenis. Memang kota ini diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda, dulu seperti itu. Tapi dalam perkembangan dia menjadi sebuah kota, tentunya banyak sekali hal yang terjadi, khususnya bagaimana berkembangnya industri-industri. Tapi saya bersyukur untuk industri besar di Metro ini tidak akan pernah ada. Kenapa? Yang ada hanya industri. Kenapa? Karena 61,2% sawah tenis yang hanya berisi tanaman pangan di situ. Jadi kemungkinan untuk menjadi daerah industri yang besar itu nggak ada. Jadi, dan saya selalu berbicara masalah investasi. Saya selalu menyampaikan bahwa investasi yang paling baik, yang paling ideal untuk sebuah kota seperti Metro dan investasi yang muncul dari dalam, bukan dari luar kota ini. Yeah. Nah, makanya visinya kota pendidikan. Yeah. Kota pendidikan karena ibu kota Lampung Tengah dulu tentunya dengan potensi-potensi yang lebih daripada kota-kota lain yang bahkan mungkin ada di provinsi ini setelah Bandar Lampung tentunya. Nah, ini kita kembangkan. Jadi memang rasa-rasanya untuk investasi yakin saya akan berkembang dari dalam dengan sangat baik, dan walaupun secara real di lapangan tidak akan bisa kita hindari
alih fungsi lahan dari pertanian menjadi industri, tapi industri sifatnya industri rumah tangga yang berskala sangat baik, dan mudah-mudahan dengan RUTR yang ada, dengan RT/RW yang ada, bahkan rencana detail tata ruang yang nanti menjadi tugas kita untuk kita sempurnakan, itu bisa kita jaga betul. Bagaimana master plan yang sudah diciptakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada sekitar tahun 30-40-an dulu itu bisa kita pertahankan. Kita pertahankan, kita jaga, dan tadi sebagai yang disampaikan oleh Mbak Lis tadi tentang ruang terbuka hijau itu akan selalu berkembang dan meningkat. Karena perhitungan menurut undang-undang 30% ruang terbuka hijau ini. Tapi walaupun setelah kita hitung ulang, karena dulu seperti sawah itu masuk ruang terbuka hijau dan perkembangannya kan keluar dia. Tidak masuk kita baru hampir capai sekitar 20%. Nah, real yang memenuhi persyaratan. Nah, ini menjadi tugas kita sesuai dengan amanat undang-undang, dan kita juga salah satu kota yang sudah punya peraturan daerah tentang RURT ini tentunya harus juga memenuhi 30%. Jadi saya berusaha bersama-sama teman-teman baik secara kedinasan maupun komunitas-komunitas tertentu ini terus berlomba untuk melakukan langkah-langkah untuk menghijaukan kota ini sehingga predikat kota hijau bisa kita wujudkan pada saat Iya, jadi memang sebenarnya itu kenyataannya Pak ya, investasi pastinya memang banyak yang melirik sini, tapi kita dengan daya upaya yang ada Pak ya, kita pertahankan. Berarti tadi Bapak sampaikan salah satunya melalui Perda RT/RW yang sudah ada di Kota Metro. Tapi Pak, pada kenyataannya kita tidak bicara di Metro, kita lihat daerah-daerah lain itu tidak ada yang bisa menjaga dari Perda yang RT/RW sudah diperdakan ini Pak. Siapa itu yang menurut Bapak paling berperan dalam menjaga ini? Apakah kepala daerah kah? Kepala daerah dengan dibantu oleh semua satgas teknis terkait yang tentunya harus betul-betul tegas di dalam menerapkan aturan-aturan itu. Kita tidak menafikan satu perkembangan munculnya mungkin industri-industri lain yang berskala besar, tapi saya pikir juga orang tidak akan tertarik. Mudah-mudahan selain kita batasi dalam mungkin tingkat-tingkat tertentu tentang investasi industri ini, kita mengarahkan kepada industri yang mungkin lebih ramah lingkungan, lebih mendekatkan dengan produk-produk yang ada di Kota Metro sendiri supaya mampu membawa pada saatnya nanti. Kita kepengen pada saatnya nanti Metro punya produk-produk unggulan dengan ekonomi kreatif yang kita kembangkan, itu akan mampu menjadi magnet di dalam terus mewujudkan kita visi kita kota pendidikan yang unggul dan masyarakat yang sejahtera itu. Saya yakin itu akan bisa diwujudkan. Tapi tentunya dengan kebersamaan, dengan kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan langkah-langkah yang keliru di dalam. Ini memang harus kita jaga betul. Kita harus ingat mungkin dengan para pendiri-pendiri kota ini pada tempo-tempo dulu itu, termasuk master plan yang sudah demikian baik. Jangan kita rusak dengan perkembangan kita. Kita harus menjaganya. Maka melalui komunitas hijau ini, sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih sudah melakukan satu langkah-langkah yang positif, walaupun kegiatan baru pertama kali, tapi sudah saya yakin ini akan mampu nantinya memberikan hasil yang baik bagi masyarakat. Iya, sebenarnya membuka mata masyarakat Pak ya, iya, lebih peduli lingkungan ya. Baik, Pak Idarmanto bisa menambahkan, menurut Pak Menteri tampaknya untuk mendirikan industri dalam skala besar di sini tertutup, tetapi kita lebih menekankan kepada industri-industri kecil. Ini pemberdayaan ekonomi masyarakat juga Pak Idarmanto. Apakah ini juga termasuk menjadi bagian dari Perda RT/RW kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita? Apakah termaktub di situ juga Bapak? Ya, jadi gini, kita lihat regulasi secara nasional, memang sudah ada undang-undang tentang penataan ruang. Nah, penataan ruang ini oleh pemerintah pusat, di sini adalah Kementerian PU, Dirjen Penataan Ruang itu mengupayakan bahwa wilayah Indonesia ini merupakan wilayah pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu diminta kepada semua daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, untuk menyusun rencana tata ruang wilayahnya, RT/RW. Dari situlah kita membuat master plan tentang bagaimana tata ruang wilayah Kota Metro. Nah, di dalam penataan ruang wilayah ini untuk memotivasi pemerintah daerah, maka Kementerian PU melalui Dirjen Penataan Ruangnya memberikan program kepada 60 kota di Indonesia untuk melaksanakan program pengembangan kota hijau. Artinya di sini karena kita sudah punya perda tentang RT/RW, kita diberi reward oleh pemerintah pusat dengan
program pengembangan kota hijau ini. Nah, tadi Pak Wali mengatakan bahwa kita harus menjaga kota metro ini supaya tetap hijau dan lestari. Nah, yang menjaganya di sini tadi kata Pak Wali lintas sektor yang tergabung dalam BKPRD, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Jadi setiap investor yang masuk ke kota metro, baik yang dari dalam sendiri ataupun yang dari luar, itu harus dikaji terlebih dahulu oleh tim BKPRD yang terdiri lintas sektor, malah termasuk Polres, masuk juga Kodim di dalamnya, BPN masuk di dalamnya. Kita lihat apakah lokasi yang akan untuk investasi itu memenuhi ketentuan atau tidak tentang rencana tata ruang kita. Nah, malah RT RW kita ini tahun ini sudah kita lengkapi dengan RDTR, rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasinya. Nah, jadi kita mengawal investasi di metro ini melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah BKPRD, yang di sini ketuanya adalah Pak Sekda. Saya Kepala Bapeda sebagai wakil ketua. Kemudian di dalam program pengembangan kota hijau ini kita sudah tahun kedua, Mbak Listia. Tahun yang pertama? Tahun yang pertama tahun kemarin, tahun 2012 kita sudah mulai melakukan. Nah, tahun 2012 itu ada 4 program. Yang pertama kita membentuk komunitas hijau, karena kita harus melaksanakan 8 atribut kota hijau. Nah, 8 atribut kota hijau ini yang paling penting adalah satu, grand planning and design. Bagaimana kita membuat kota metro ini melalui perencanaan dan desainnya yang berorientasi kepada penghijauan. Jadi green planning and design. Yang kedua yang penting lagi adalah green community. Makanya begitu program P2KH ini lahir, kami langsung membentuk forum komunitas hijau. Setelah itu program 2012 itu kita membuat tentang master plan kota hijau, kemudian kita membuat DED-nya, Design and Engineering Detail, bagaimana metro ini bisa kita buat menjadi kota yang nyaman. Kemudian yang ketiga kita membuat peta hijau. Peta hijau itu berisi informasi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan dan kelestarian lingkungan, termasuk juga ekonomi kreatif yang ekonomi ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi tentang program kota hijau. Itu di 2012 sudah selesai. Nah, masuk di 2013. Ada yang ditingkatkan pastinya di situ, Pak Idan? Iya. Nah, 2013 program kita adalah yang pertama melakukan aksi kota hijau. Kemudian yang kedua festival kota hijau. Ini kita semua serahkan kepada forum komunitas hijau. Jadi pemerintah di sini sifatnya fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita serahkan, silakan forum membuat rencana dan melaksanakan rencana itu. Dan forum itu sendiri terdiri dari berbagai elemen masyarakat, LSM, mahasiswa, dan sebagainya. Jadi itulah langkah-langkah dan upaya kita untuk melaksanakan program kota hijau ini di dalam menjaga dan mengendalikan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Iya, baik Pak Bejo. Nah, tadi Pak Haidar juga sudah menyebutkan bahwa dari 8 atribut kota hijau itu ada green community ya. Di sini komunitas kota hijau dan di Metro ternyata sudah punya ya. Sudah punya. Forum komunitas hijau ya. Ini berapa organisasi Pak yang bergabung di sini? Yang sudah bergabung sampai saat ini sudah ada 19 organisasi. Komunitas. Di mana sebenarnya komunitas ini sudah ada, ya sudah ada sebelumnya, sudah ada. Sebelum program pengembangan kota hijau? Sudah ada. Oh, kepedulian itu sudah ada sebenarnya ya? Dari masyarakat, lalu disambut dari pemerintah mencoba untuk bersama-sama dengan kami bagaimana menghijaukan kota metro. Lalu akhirnya lah dibuat forum komunitas hijau. Lalu kami hanya mewadahi dari komunitas-komunitas itu yang sifatnya kami ya berbagi pengalaman dalam bentuk silaturahmi, dalam bentuk pertemuan-pertemuan, lalu menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu rencana aksi yang intinya di sana adalah yang pertama kami membangun kebersamaan, membangun kebersamaan, lalu membuat tekad yang sama. Kita bisa lakukan apa untuk kota metro ini? Sebab orang kan sekarang sukanya kan menebang, tapi bagaimana proses kita sekarang, bagaimana orang suka menanam? Ini program kami. Jadi diharapkan masyarakat kota metro itu punya kepedulian untuk bisa menanam. Untuk memanennya atau menebang itu nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting sekarang, yang penting sekarang ini bagaimana masyarakat punya kepedulian untuk itu. Maka dalam prosesnya sekarang kan melalui pendidikan-pendidikan yang kami coba lakukan, seperti kami mengumpulkan beberapa siswa, mahasiswa, lalu juga
dari masyarakat umum untuk bersama-sama berbicara soal lingkungan hidup ini. Dan komunitas-komunitas itu syukur, alhamdulillah, dengan senang dan sukarela mereka berkumpul bersama, lalu mencoba membuat suatu program. Gitu. Iya, baik. Sebelum nanti aksinya seperti apa, Pak Hidar, tadi Pak Bejo sampaikan kepedulian ini sudah ada dari masyarakat sebelum P2KH itu ada. Apakah kemudian ini juga mempermudah upaya kita untuk melaksanakan program pengembangan kota hijau, Bapak di Metro? Ya, karena kita sudah punya kelompok-kelompok pelestari lingkungan. Ada kelompok yang kecil menanam, dewasa memanen. Ada kelompok cinta lingkungan. Ada yang kelompok suka dengan satwa. Ada kelompok yang ekonomi kreatif. Jadi kelompok-kelompok itu termasuk juga sepeda ontel sendiri yang mempunyai anggota lebih dari 800 orang ya, anggota kelompok ontel kita ini, dan mereka mendukung program ini. Jadi begitu program ini kita launching kepada masyarakat, semuanya antusias, sehingga terbentuklah forum ini. Dan forum ini mewadahi dan mewakili dari semua komunitas-komunitas yang ada. Ya, artinya kalau selama ini mereka bergerak sendiri-sendiri, sekarang kita himpun dalam forum, kita fasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Bapeda, sehingga ini bisa sinergi. Jadi program pemberdayaan masyarakat di dalam menghijaukan Kota Metro ini bisa terlaksana. Iya, Metro cukup beruntung ya Pak Wali ya, masyarakatnya sudah lebih dulu maju, ya tinggal kita tinggal sinergiskan saja ya Pak ya. Fasilitasi. Iya, baik. Baik Pak Wali, sebenarnya kalau spot-spot ya, ruang terbuka hijau yang tadi seperti Pak Wali sampaikan, kita sudah setidaknya memenuhi 20% publik ya, 20% publik dan 10% private. 10% private, 20% publik. Itu kalau di Metro di mana aja Pak spot-spotnya? Saya pikir termasuk yang pertama taman kota kita. Taman kota yang di depan rumah biasa dinas. Sekali, Taman Sambar, kemudian Taman Ki Hajar Dewantara. Sekarang kita bangun lagi dengan PK yang kedua Taman Dio Somulyo. Padahal hampir semua kelurahan kalau kita punya taman-taman kecil nih, yang pada biasanya itu terletak di sudut-sudut perempatan jalan itu mereka. Dan hampir semua kelurahan kita juga punya lapangan-lapangan olahraga. Lapangan olahraga juga termasuk bagian ya Pak Hidar ya? Bagian daripada public spot itu. Itu yang pasti ada. Pasti ada. Biasanya kan sulit Pak mempertahankan, apalagi menambah. Nah, ada kemungkinan kita bisa menambah Bapak? Yakin bisa, karena kita sudah persiapkan yang baru lagi, seperti mungkin nanti kita punya satu aset yang baru selesai dengan namanya Lambau itu. Kita akan siapkan itu nanti 2 hektar juga untuk anggota kita. Kita punya Linara, kita punya stadion, kita punya masih yakin masih cukup banyak. Kita punya sebelah utara sana punya Damraman, sebelah selatan sana kita punya bumi perkemahan. Masih banyak spot di sini bisa kita jadikan ruang terbuka hijau ya Bapak ya. Iya baik. Tadi dari komunitas hijau Pak, mereka salah satu programnya adalah bagaimana menanam itu menjadi satu kegemaran bagi warga kota Metro. Itu program komunitas hijau. Kalau Pemkot sendiri apa gebrakannya? Sudah cukup lama saya sudah menyampaikan kepada setiap masyarakat, manfaatkan sejengkal tanahmu dengan maksimal untuk ditanami dengan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat. Itu sudah kemana-mana. Toganya sudah jalan dengan PKK dan lain sebagainya, itu sudah cukup luar biasa sekali. Bahkan sampai sekarang kita sudah juga bersama instansi teknis seperti Dinas Pertanian itu untuk memfasilitasi pembuatan biofori untuk semua wilayah kota air. Sudah kita lakukan. Iya, baik. Bahkan sudah kita akan masukkan di dalam program pemberdayaan masyarakat PPM kita pada setiap kelurahan itu untuk tahun depan alat-alat bio untuk pembuatan pada masing-masing kelurahan itu sudah akan kita siapkan. Berarti itu difasilitasi alatnya Pak ya? Iya, dari fasilitasi alatnya dari program PPM pemberdayaan masyarakat. Iya, baik. Berarti semua lini ya Bapak sentuh untuk bisa melakukan gerakan penghijauan. Kota Metro ini kan kota pendidikan Pak. Betul. Bagaimana sektor pendidikannya bisa kita sentuh juga? Ya ini mulai, kalau sektor pendidikan jelas banget lebih mudah, di mana kita menggerakkan anak-anak kita yang masih pada taraf mulai dari PAUD, TK, SD, SMP itu dengan, nah program itu dikenal dengan program Padiwiyata. Hampir semua sekolah kita sudah masuk di dalam program Padiwiyata, bahkan beberapa sudah masuk ke level-level nasional sudah. Iya, level nasional mewakili Lampung ya Pak ya? Mewakili Lampung bahkan ya. Iya, baik. Pak Hidar, khusus untuk mensinergikan program pendidikan, yang jelas Metro adalah kota pendidikan dengan
program penghijauan ini. Bagaimana sejauh ini pelaksanaannya di sekolah-sekolah seperti Pak Wali tadi sampaikan, dari PAUD loh sampai ke perguruan tinggi ya? Bagaimana Pak? Jadi gini, kita menginginkan bahwa ketentuan undang-undang yang mengatakan 30% lahan dari pemerintah itu, pemerintah kota, pemerintah kabupaten itu harus merupakan lahan terbuka hijau. Di sini juga dibedakan lahan publik dan lahan privat. Kalau private kita sudah tidak pusing lagi karena sudah lebih dari 10% karena masyarakat kita sendiri sudah menanam. Nah, problem adalah di lahan publik. Nah, yang termasuk lahan terbuka hijau yang publik ini terdiri dari median jalan yang kita biasa tanami di tengah jalan itu, kemudian di kiri kanan jalan, kemudian termasuk taman pemakaman umum, kemudian taman-taman kota dan tempat-tempat lain yang bisa ditanaman pohon. Nah, posisi sekarang terakhir data yang dirilis dari pusat kita ini 22%. Nanti mungkin tahun depan kita akan bertambah rilisnya karena nanti kan difoto itu melalui foto satelit. Jadi bukan kita yang nentuin. Pemerintah pusat yang moto, hasil fotonya itulah yang diberitahukan kepada kita. Real bahwa metro itu sudah 20 sekian persen gitu ya. Nah, kemudian apakah ini bisa ditambah? Itu kan pertanyaan yang menantang bagi kita. Tentu ini bisa, dengan catatan kita akan mencoba ruang-ruang yang selama ini belum kita sentuh nanti kita akan tanami dengan pohon-pohon dan kita mobilisasi masyarakat, termasuk juga program Pak Wali DP3 tidak akan ditandatangani kalau tidak ditanam. Artinya kalau misalnya satu SKPD itu menanam 100 pohon misalnya dengan 40 SKPD berarti setiap tahun itu kita menanam sekitar 4.000 pohon kan gitu. Dan kalau ini ditanam hidup artinya penambahan ruang terbuka hijau ini akan mendekati nyata. Kalau di Aceh Pak, Banda Aceh waktu kami ke sana tempo hari, wali kotanya itu berani beli tanah. Jadi ada lahan masyarakat yang tidak termanfaatkan dibeli oleh pemerintah kota Banda Aceh untuk ditanami supaya mereka itu mencukupi persyaratan 30%. Berani Banda Aceh. Mungkin karena belum kali ya, belum 30% Acehnya. Belum gitu kan. Jadi nah, mungkin kita belum membeli, tanpa beli kita bisa gitu ya. Tanpa beli kita bisa karena kita bisa memobilisasi masyarakat. Kemudian bagaimana mensinergikannya dengan sekolah? Nah, ini menarik karena apa? Penanaman nilai-nilai cinta lingkungan itu memang dari sejak usia dini. Mulai dari PAUD itu pembelajaran kita yang terpusat kepada anak, bagaimana anak cinta lingkungan gitu. Itu menu pembelajarannya sudah kita intervensikan di dalam PAUD. Anak-anak disuruh mengumpulin sampah, dimasukkan ke tempat sampah. Anak-anak memisah sampah mana yang sampah organik dan non organik. Mereka nggak ngerti itu organik dan non organik. Cuma kita kasih kalau sampahnya plastik ke sini, kalau sampahnya daun kertas ke sini. Itu dari awal sudah kita tanamkan. Demikian juga dengan penanaman di halaman sekolah. Nah, sehingga kita bisa mendapat sekolah Hadiwiyata, sekolah Sobat Bumi, dan kami Bapeda akan selalu mengapresiasi atau memberikan pembiayaan terhadap program-program yang bersifat penghijauan. Nah, di sini kita koordinasinya dengan Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Tata Kota. Itu adalah sinergisitas Bapeda, Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota dan Kantor Lingkungan Hidup. Kami selalu seiring sejalan di dalam menjaga kota ini sehingga ini menjadi kota yang nyaman dan enak buat ditinggal di masyarakat. Gitu. Iya, baik. Kalau Forum Komunitas Hijau, apa aksinya untuk di lembaga pendidikan yang ada di Metro? Dari Komunitas Hijau, yang pertama kita mencoba. Karena sifat kita kan dalam hal ini tidak bisa memaksakan, tapi berkaitan dengan Kota Metro, Kota Pendidikan, kami mencoba bersama-sama Dewan Guru yang ada di sekolah masing-masing yang punya kepedulian tentang lingkungan ini, kami mencoba untuk berkomunikasi. Dari komunikasi yang muncul, diharapkan ada pembelajaran dari anak. Jadi nanti dari sekolah-sekolah, baik guru maupun siswa, itu ada proses pembelajaran tentang lingkungan. Setelah proses pembelajaran, harapan kami itu sampai kepada aksi. Jadi bukan hanya sekedar anak mendapatkan satu teori, tetapi sungguh aksi. Satu contoh, ini ada satu sekolah yang sudah mencoba menerapkan ini. Jadi anak masuk sekolah, ini yang dibawa kalau zaman dulu, itu meja dan kursi, zaman dulu. Karena tidak ada sarana itu. Sekarang ada sekolah, anak masuk, itu membawa pot. Lalu membawa satu tanaman. Dari pot dan tanaman yang ada ini, anak ini merawat nanti sampai lulus.
sampai lulus. Sampai lulus. Iya. Jadi kalau anak itu misalnya di tingkat SMP ya 3 tahun Iya. dia akan merawat itu, dikasih nama dan iya. ini menjadi milik saya. Iya, iya. Yang nanti dampaknya sekolah itu pasti ya lambat laun sekian tahun pasti akan menjadi hutan. Iya. Seperti di salah satu SD negeri itu Metro Barat, SD negeri 1 itu sudah kayak hutan sekarang ini. Karena proses Saking pembelajaran hijaunya ya. untuk anak berhasil. Dan juga beberapa sekolah akhirnya menjadi Mengadopsi pusat mungkin. pembelajaran dari sekolah-sekolah dari tempat lain. Dari luar kota Metro itu datang ke Metro melihat programnya seperti apa, kegiatannya seperti apa, hasilnya seperti apa. Dan ternyata dari proses yang dilakukan dalam pengajaran kepada anak-anak, akhirnya anak mencintai itu. Bukan sekedar mencintai, ya aku mencintai, tapi sungguh aku masuk. Saya merasa bahwa ini sesuatu tanggung jawab saya. Nah, ini proses ini memang melalui proses yang cukup panjang dan harapannya dengan program-program yang ada seperti ada aksi komunitas hijau, ada PT Festival Komunitas Hijau, harapannya mau sampai ke sana. Ya, Pak Wali, itu anak-anak aja dari usia dini sudah diajari cara menanam, merawat bahkan sampai lulus, Pak ya. Nah, kalau masyarakat secara umum atau mungkin pemerintahan orang-orang birokratnya ada nggak Pak agar kita tidak hanya tanam terus tinggal, tapi juga dirawat itu Pak seperti anak-anak SD tadi yang sudah dicontohkan Pak Bejo? Saya pikir seperti tadi disampaikan Pak Kepala Bapeda kan, saya selalu setiap akhir tahun itu kan menandatangani DP3 tadi. Nah itu saya cek, saya foto-fotonya saya cek kembali. Jadi kalau di sini saya memang udah lama nggak setuju dengan program juta pohon, 1 miliar pohon. Mengapa Bapak? Tapi ya yang tumbuh cuma berapa? Coba kalau mau jujur, saya setuju dengan wali pohon. Iya. Jadi wali pohon itu kan adalah makhluk Allah juga seperti kita manusia yang perlu dirawat, perlu dipelihara. Nah kembangkan seperti itu, bahkan bukan hanya di itu seperti ada di fasilitas sekolah, misalnya SMP 1 saja. Saya udah tunjuk nih, ini punya siapa seperti itu. Dia rawat sampai tumbuh, sampai menjadi kalau dia mati dia yang ganti dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan saya pikir kalau ini kita kembangkan di dalam misalnya alokasi, kita ada bantu bibit, kita berikan kepada kelompok-kelompok masyarakat, apapun komunitas yang menerima itu, dia menjaga, dia memelihara, saya yakin itu akan merupakan satu percepatan di dalam mewujudkan Grand City yang ada di kota Metro ini. Saya pikir seperti itu. Jadi sudah berjalan sebenarnya itu, sudah berjalan di Metro. Baik Pak Wali, dari 8 atribut kota hijau yang sudah kita bicarakan tadi ada green community, ada green waste seperti itu ya Pak Haidar tadi menjelaskan. Dan juga tadi pada saat festival saya melihat banyak sekali sepeda Pak ya. Ini kan green transportation Pak. Menurut Pak Wali bagaimana Pak? Apakah juga Pak Wali ingin menjadikan sepeda juga sebagai salah satu bagian dari alat mobilitas masyarakat? Karena apalagi Pak sekarang banyak sekali kecelakaan yang melibatkan pelajar di bawah umur yang belum berhak Pak ya naik kendaraan roda 2. Memang kita tidak akan bisa menghambat ya perkembangan transportasi modern yang seperti itu. Dan ini pasti harus jalan. Tapi saya sudah memberanikan diri. Setiap hari Jumat, saya tidak mau kemanapun saya mesti pakai sepeda. Saya tidak mau pakai mobil. Kalaupun ada yang mau bertamu kepada saya, harus dengan sepeda. Sudah saya mulai lakukan itu. Saya ajak teman-teman, saya keliling semua proyek-proyek pemerintah, saya dengan sepeda. Betapapun jauhnya, saya lihat TPA, saya dengan sepeda. Saya lihat pembangunan masjid Taqwa dengan sepeda. Lihat sekolahan, saya dengan sepeda. Berapa kilo pun ditempuh ya Pak Wali ya? Saya tempuh dengan sepeda. Ternyata Metro nggak luas-luas amat. Dan ini pasti bisa. Nah, saya mulai memberanikan diri seperti itu. Jadi hari Jumat itu tidak ada hari tanpa sepeda. Hari Jumat saya nggak naik kendaraan bermotor. Iya. Ini contoh dari pimpinan daerahnya dulu ya Pak ya. Saya dari diri saya sendiri. Maka kadang-kadang mereka ada yang nggak kuat segala macam. Harus lebih banyak olahraga. Itu juga bagian dari olahraga sih, Pak Haidar ya. Mungkin kita tambahkan masalah green transportation ini. Metro kan seperti Pak Wali katakan ini tidak begitu luas ya. Kalau memang kemana-mana itu mobilitas pakai sepeda. Dan ini atribut kota hijau. Bagaimana Pak kita bisa wujudkan? Untuk green transportation kita sudah memulai ya untuk memberikan contoh kepada masyarakat setiap hari Jumat
kalau istilah Pak Jokowi itu kan belusukan. Kita nggak juga belusukan, tapi yang penting kita melihat kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sepeda. Semua kepala dinas, semua kabak-kabak, semua kepala badan ikut Pak Wali. Kita keliling, mulai dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Jadi Pak Wali menghimbau hari Jumat itu nggak ada rapat pagi. Rapat itu mungkin setelah sholat Jumat, karena pagi itu kita harus lihat dulu. Itu hari Jumat itu hari sepeda. Goes gitu ya. Artinya kita sudah memberikan keteladanan contoh kepada masyarakat, orang wali kotanya jadi sepeda kok kan gitu. Apalagi kota metro relatif gampang dijangkau. Kemudian yang kedua, kita membuat rambu-rambu lalu lintas atau pembatas nanti untuk trek sepeda. Ini tahun ini kita sudah memulai Pak Wali di Jalan Jenderal Sudirman sampai Nasution itu kita buat jalur khusus jadi sepeda. 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 Kemudian nanti akan kita kembangkan di bantaran sungai, itu akan kita buat trek sepeda seperti Waibunut. Kemudian ini kita buat trek sepeda sehingga rekreasi masyarakat kita di hari Minggu pagi itu bisa sepeda. Dan itu sudah dimulai oleh komunitas sepeda ontel gitu. Dan kita sudah lakukan itu. Artinya untuk green transportation kita sudah memberikan keteladanan kepada masyarakat. Kemudian green waste, sampah kita bagaimana kita kelola sampah kita ini menjadi uang. Nah, Kantor Lingkungan Hidup sudah memulai dengan bank sampah. Program bank sampah ini supaya masyarakat ini bisa mendapatkan sesuatu dari sampah, gitu. Bahwa sampah ini bisa mendatangkan uang. Nah, kemudian juga program-program lainnya dari 8 atribut itu secara bertahap kita lakukan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana green design and planningnya ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman di SKPD supaya kita ini sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Gitu, Mbak Lis. Iya, baik. Pak Beji mungkin ingin menambahkan karena tadi juga menyebut-nyebut sepeda ontel ya tadi ya. Dan ini apakah juga menjadi bagian dari forum komunitas hijau yang ada di Kota Metro, Bapak? Ya. Untuk komunitas sepeda ontel, kita punya komitmen bersama Ontelis kita hijaukan Lampung. Lampung ya Lampung. Pak ya, bukan hanya Metro ya. Bukan hanya Metro, tetapi kita kan punya komunitas-komunitas sepeda dari masing-masing daerah yang korwil itu. Lalu di Metro kan kebetulan juga ada korwil untuk Kosti dan kebetulan saya sebagai ketuanya punya program juga di sana menghijaukan Kota Metro. Maka program dari sepeda ontel Kosti khususnya itu kan kita punya semboyan 5S, senang, sehat, sedulur, saudara, dan menjadi sosial, sejahtera dan sosial. Ada 5. Dilema ini menjadi jiwa kami. Dan salah satu unggulan dari sepeda ontel untuk Kota Metro itu adalah komitmen untuk menghijaukan Metro. Tahun lalu kita sudah punya program untuk menanam 10.000 batang, itu sudah selesai. Tahun 2013 ini kita sudah hampir rampung 12.000 penanaman. Itu 10.000 tumbuh semua ya Pak ya? Kita bisa tumbuh 50% sudah bagus, bagus. Tetapi kita tidak akan bicara mati atau hidup, tetapi mau terus menerus. Karena program apapun yang dari pemerintah, dari komunitas-komunitas yang lain untuk sepeda ontel tetap eksis dalam hal ini. Maka saya bersyukur dan senang sekali di mana Bapak Wali Kota sudah membuat surat edaran baik kepada instansi maupun sekolah-sekolah yang tadi beliau katakan hari Jumat mari kita nyepeda. Dan ini dampaknya ada beberapa sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah mulai banyak dengan sepedanya. Ya, baik sepeda yang mungkin lawas ataupun yang baru, tapi kami lihat sudah banyak yang menggunakan sepeda. Ini berkat dari beliau, Pak Wali, yang sudah membuat surat edaran. Dan harapannya Metro nanti menjadi Jogja tahun 78, Pak. Jadul ya. Jogja 80-an. Ya, itu. Jadi nanti Metro akan menjadi kota sepeda. Dan kami juga punya keunikan di sini, sepeda-sepeda lawas itu kalau bisa masuk ke Metro. Tapi jangan sampai keluar dari Metro. Maka siapapun yang punya sepeda-sepeda lawas, harapannya jangan sampai keluar. Ya, supaya nanti sepeda itu sendiri identik dengan sejarah bagaimana Metro berada. Ada. Dulu kan transportasinya untuk
pendiri-pendiri atau yang memulai Kota Metro kan dengan sepeda. Ya. Nah, dan salah satunya saya sudah mendapatkan satu sepeda yang dulu dipakai pastor, ya, yang untuk keliling. Sampai sekarang saya amankan di rumah. Ini nanti akan menjadi sejarah bahwa ini dulu pernah untuk berjuang untuk Kota Metro tahun 35 ada di rumah sepeda itu. Masih terawat baik ya Pak Bejo ya. Ini ada yang menarik Bu Lis masalah sepeda ini. Ada salah satu siswa kita, anak SMA Negeri 1 Metro, memang dia udah level nasional untuk kelestarian lingkungan. Kemudian dia mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan, uang 25 juta untuk dibelikan sepeda. Kemudian sepeda ini diletakkan di sekolah. Nanti siswa yang belum punya kendaraan boleh sewa sepeda ini. Nah, disewakan kepada siswa. Nanti uang sewanya itu untuk biaya perawatan sepeda itu. Jadi artinya Kementerian Perhubungan sendiri sudah melirik Metro untuk bisa memulai di sekolah itu green transportation dimulai. Nah, ini nanti mungkin kita dari pemerintah daerah kalau program ini 25 sepeda ini jalan. Nah, kita mungkin Pak Wali dengan kebijakannya tambah 50 kata Pak Wali. Nanti kata Pak Wali tambah 100 sepeda lagi gitu. Nah, sehingga anak-anak nggak naik motor lagi. Dan itu sudah ada dan proposalnya sudah masuk ke kita untuk dampingan terhadap bantuan dari Kementerian Perhubungan ini. Kemudian juga untuk mengurangi polusi, Pak Wali juga sudah punya program bis sekolah. Insya Allah tahun depan kita pengadaan 1 dan kita minta kepada Kementerian Perhubungan 3 bus, jadi mungkin bisa 4 bus sekolah nanti. Itu udah kita programkan di 2014. Jadi tidak perlu nanti orang tuanya rame-rame nganter pakai motor juga, bus itu lebih program bus sekolah. Iya, polusinya juga seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Haiderman lagi dulu. Pak, tadi kan semua udah peduli nih, tanam pohon, dirawat, dia tumbuh baik. Tapi misalnya kalau dia sudah besar, agar mencegah itu tidak ditebang, menurut saya juga perlu kegiatan yang mungkin di situ ada kegiatan ekonominya ya, yang terkait dengan pohon yang sudah mereka tanam. Seperti apa Pak? Apakah di Metro juga sudah ada? Sudah ada perdanya, malah dulu Pak Wali sempat marah besar, ada masyarakat yang nebang pohon, nanti mungkin Pak Wali tidak boleh tebang ya? Yang jelas gini Mbak, kita punya Dinas Tata Kota, di mana salah satu bidangnya adalah bidang pertamanan. Nah, bidang pertamanan ini yang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara tanaman-tanaman yang ada. Termasuk juga kalau ada tanaman yang ditebang itu ya Dinas Tata Kota ini dulu yang ditegur oleh Pak Wali. Kemarin ada bagiannya di sana. Jadi artinya dari segi perencanaan kita membuat untuk penghijauan, tapi dari segi pengendalian, pengawasan dan implementasinya oleh Satker Teknis atau Dinas Teknis Dinas Tata Kota. Kalau itu di lahan rakyat, di lahan hak milik masyarakat, itu bagaimana? Apakah kita juga punya program agar pohon tidak ditebang, mungkin mengkaitkannya dengan kegiatan ekonomi yang lain? Iya, tentu saja Mbak, karena begini, walaupun dia di lahan masyarakat, kalau dia sudah berumur lebih dari 10 tahun dan itu untuk penghijauan, ya kita himbau masyarakat untuk nebangnya. Kalaupun ditebang harus ada pengganti terhadap pohon itu. Iya, baik. Bahkan tambah sedikit untuk itu, pernah saya menandatangani satu MOU dengan sebuah komunitas yang namanya Dewan Air. Iya, Dewan Air Kota Metro. Iya, Dewan Air Kota Metro yang pernah mendapatkan Kalpataru. Iya. Semua tanaman penghijauan yang di bantaran sungai itu kita masukkan di dalam materi MOU itu. Apabila memang sudah memenuhi persyaratan, bisa untuk menunjang ekonomi juga dengan persyaratan tertentu. Jenis-jenis tertentu yang bisa ditebang nanti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial maupun yang lain-lain. Tapi asal diganti. Jadi karena kalaupun dibiarkan terus juga akan merusak. Oh gitu ya Pak ya. Kita ya ada macam-macam tumbuhan yang memang dipelihara seperti itu. Sudah MOU-nya ada dan itu selalu berjalan. Iya, baik. Pak Bejo, waktu saya pernah mendengar ada semacam pemberian bantuan lebah madu ya untuk menjaga pohon akasia yang ada. Bagaimana Pak Bejo? Dari komunitas kami untuk mencoba suatu kegiatan yang bermanfaat. Manfaatnya bukan hanya sekarang, tapi juga manfaatnya ke depan. Dan juga ada semacam lingkaran yang tidak terputus. Pengertiannya begini. Pertama, orang menanam. Setelah menanam, ini menghasilkan apa? Lalu bisa dibuat apa? Yang akhirnya nanti akan menjadi apa? Nah, dalam proses ini kami mencoba di salah satu komunitas. Di sana banyak tanaman akasia. Nah, pohon akasia kan menghasilkan bunga. Bunga ya. Lalu kami mencoba,
Kalau bunga ini didiamkan saja, kan nggak ada manfaatnya. Iya. Kami hadirkan, datangkan lebah madu. Iya. Nah, ternyata lebah madu dengan bunga akasia itu sangat senang. Dan salah satu komunitas yang sudah mencoba ini berhasil. Sehingga nanti orang tidak hanya sekedar panen kayunya, Iya, itu pohonnya tidak. dijaga. Tetapi dari bunga pun itu bisa dimanfaatkan. Iya. Lebah yang ada di situ Iya. bisa mengambil, sehingga nilai ekonomisnya itu akan berjalan terus. Iya, berarti ini bisa menjaga kelangsungannya ya Iya. Pak ya, pohonnya juga, tapi usaha lebahnya juga terus Jalan, iya, iya. berjalan. Pak Wali tadi menyebut Dewan Air ya Pak ya. Saya teringat jadi daerah aliran sungai Bapak. Kota Metro ini kalau tidak salah juga ada beberapa das ya, daerah aliran sungai, Waibunet kalau tidak salah, salah satunya Wairaman ya Pak ya. Satu lagi saya lupa. Nah itu perhatian Pemkot juga seperti apa Pak terhadap pelestarian air, tidak hanya hijaunya tetapi juga sumber daya air yang ada di sini. Apalagi Bapak sampaikan tadi di sini kita sawah itu masih mendominasi Bapak. Memang kita nggak ada kalau namanya bantaran sungai kita, istilahnya anak sungai ya, anak sungai bukan sungai-sungai yang besarnya. Jadi memang dalam kondisi yang juga cukup kritis karena. Tapi tetap kita bekerja sama dengan balai air, balai air BSDA WS Kampung itu, terus melakukan pembinaan terhadap baik dari dasnya sendiri, alirannya sendiri. Itu memang ada istilahnya diperbaiki itu rehabilitasi, normalisasi terus kita lakukan untuk menjaga kelestarian. Nah sekarang dengan adanya upaya-upaya oleh Dewan Air itu tentunya sudah semakin baik kondisinya. Air sudah mulai ada genangan-genangan air, mulai kembali ya. Rata kering semuanya. Iya, baik Pak Haidar, kita tahu kan bahwa Hari Tata Ruang tahun ini harmoni ruang dan air ya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, di Kota Metro mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Wali dan juga tadi sudah sempat disinggung adalah biopori ya. Biopori ini menurut saya gampang sih cara membuatnya, tapi kemauan masyarakatnya dan menurut saya itu juga harus dilakukan secara atau disosialisasikan secara terus-menerus Pak Haidar. Bagaimana Bapak Da mungkin menggerakkan masyarakat melalui instrumen kita yang ada, infrastruktur yang ada, agar biopori ini sudah menjadi satu kegiatan rutin kita juga? Baik. Jadi untuk mengatasi krisis air, kita ada beberapa program dan kegiatan. Yang pertama kita membuat sumur bor. Sumur bor ini ada dua macam, ada sumur bor untuk kepentingan pemukiman, ada sumur bor untuk kepentingan pertanian. Nah, untuk kepentingan pertanian kita di daerah-daerah tinggi seperti daerah Metro Utara, kemudian daerah Metro Selatan yang memang susah airnya, kita bangun sumur bor. Kemudian juga kita bangun embung. Itu dalam rangka kita mengantisipasi supaya panen kita tetap stabil dan produksi beras kita tetap memenuhi target provinsi maupun target nasional. Jadi kita siasati melalui pembangunan sumur bor dan embung ya. Kemudian yang kedua untuk mengatasi banjir ini mana supaya ada resapan, kita membangun sumur resapan dan salah satunya adalah biopori. Karena apa? Karena tanah-tanah kita ini kadang-kadang sudah sulit untuk resapannya. Nah, bagaimana kita bisa memotivasi masyarakat? Karena ini teknologinya sangat sederhana sekali. Asal masyarakatnya mau. Oleh sebab itu dari forum komunitas sendiri itu melaksanakan pelatihan pembuatan biopori. Kita lakukan, kita ajar masyarakat melalui anak-anak gampang membuat biopori. Kita ajar mereka dan prakteknya kita lakukan di sini di rumah dinas Pak Wali ini kita tanam beberapa biopori di sini. Banyak juga biopori. Udah banyak bioporinya, udah kita tanam supaya begitu air hujan besar kita nggak banjir, langsung terserap ke tanah. Jadi fungsi biopori ini adalah bagaimana resapan itu bisa cepat, kemudian lahan kita menjadi subur karena adanya. Nah ini yang kita mulai dari pelajar supaya mereka di rumahnya masing-masing, paling tidak di rumahnya masing-masing di mana ada genangan air tanam biopori di situ. Baik. Udah kita lakukan itu. Baik. Nah ini Bapak tidak terasa nih ya, waktu kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin dari Pak Bejo ya, di kesempatan terakhir ada yang ingin disampaikan terkait pengembangan kota hijau di Kota Metro ini. Mungkin karena ini Bapak dari Green Community-nya, inginnya sih pasti lebih banyak ya masyarakat warga Kota Metro yang bergabung atau menjadi bagian dari komunitas hijau di Kota Metro. Silakan Bapak. Baik, yang pertama, Metro adalah kota pendidikan. Kota pendidikan identik dengan pembelajaran. Pembelajaran akan berhasil jika semua lapisan masyarakat, baik dari
dunia pendidikan ataupun yang lain-lain Ya. itu merasa dan mempunyai tanggung jawab dalam segala hal untuk Kota Metro, khususnya untuk melestarikan dan juga bagaimana mengembangkan lingkungan hidup itu menjadi baik. Maka kami menghimbau kepada masyarakat untuk Kota Metro, mari kita bersama-sama membangun kebersamaan, membangun kekeluargaan, gotong royong, bagaimana kita bisa menghijaukan metro itu. Prinsip kami adalah, apa sih yang bisa saya lakukan? Seperti dalam festival yang tadi kita saksikan bersama, bisa kita lihat bahwa keterlibatan masyarakat yang sungguh luar biasa menurut saya, ini perlu ditingkatkan kembali. Dan ini menjadi momen bagi kita bersama untuk selanjutnya lebih maju dan berkembang. Ya. Karena yang namanya pendidikan itu tidak akan berhenti, Ya. tetapi akan berjalan terus. Banyak kita hidup ya Bapak Iya. ya. Baik, terima kasih Pak Bejo. Pak Wali, silakan Pak Wali. Iya, kalau saya ingin dalam closing statement ini ingin mengajak seluruh masyarakat, mari kita berikan kontribusi yang mulai dari diri kita Tersendiri masing-masing ya Bapak ya. dalam rangka mewariskan Kota Metro ini kepada anak cucu kita sebagai kota yang gemah ripah roh Cinawi, Nyaman untuk ditinggali kota juga Pak ya. yang baldatun thayyibatun barakun ghafur, Ya. karena kita tentunya mengamati kondisi-kondisi lingkungan yang semakin kritis ini. Jadi mari kita semua berbuat yang terbaik. Kita kontribusikan melalui diri kita, baik yang tergabung di dalam komunitas maupun pribadi. Jangan lewatkan tanggung jawab sejengkal tanah pun yang Anda miliki untuk diberdayakan semaksimal mungkin untuk memberikan manfaat bagi keluarga masing-masing dan bagi masyarakat. Iya, baik. Terima kasih Pak Wali, karena kita tahu bahwa lingkungan ini bukan menjadi hak kita saat ini saja Bapak itu, tapi juga hak bagi generasi kita ke depan. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Wali Kota Metro Bapak Luman Hakim, Terima kasih. walaupun suaranya serak-serak. Terbata-bata. Iya, baik, tetapi saya lihat semangatnya gitu loh Pak untuk mempertahankan Kota Metro yang sudah hijau ini. Dan juga Pak Haidar Mansyah, terima kasih. Kita berharap bahwa program-program yang sudah ada di sini bisa ya juga diadopsi Pak ya oleh daerah-daerah lain yang mungkin masih kritis. Sedikit Mbak Alis, kami di Bapeda ini tugasnya mengawal RPJM. Bagaimana Pak Wali Kota sudah melakukan perencanaan beliau selama masa bakti 5 tahun ini, tugas kami lah yang mengawal RPJMD ini. Supaya begitu selesai Pak Wali turun dari masa tugasnya, beliau selesai dengan tugas yang 5 tahun. Itulah yang perlu oleh Bapeda kita kawal sama-sama supaya dia berada pada koridor. Pada relnya dan bisa tercapai. Dan tercapai. Itu tugas Bapeda. Baik, terima kasih Pak Haidar dan juga Pak Bejo. Tetap semangat juga dengan gerakan-gerakan hijaunya melalui forum komunitas hijaunya ya Pak ya. Terima kasih. Ya, baik. Dan pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita dalam forum publik pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Listri Syawati atas nama seluruh kerabat kerja TVRI Lambe bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.